tanya Pak, untuk Bapak pernah nggak mengalami perlakuan intoleransi dari agama lain? Kalau saya sih mengalami nggak terlaluan, cuma pernah. Tapi bukan sekarang ya, udah lama sekali waktu saya masih kuliah sekolah masih studi itu pernah mengalami. Jadi ada satu kelompok, dia kebetulan itu agama selain kita. Jadi kita kadang kalau kalau kita ada acara atau ada apa itu, atau ada doa atau ada puasa, itu kan kita memang benar-benar puasa dan tidak minum, tidak makan. Itu kadang itu kita diganggu atau kita dijailin, atau kamu tuh kayak ini, ngapain kamu harus puasa ngikuti itu, kita lo puasa biasa, bisa makan, bisa minum. Pernah terjadi, tapi waktu saat dulu. Hanya itu sering atau hanya? Nggak sering sih, cuma beberapa kali aja. Tapi 2-3 kali. Menurut Bapak sendiri, definisi intoleransi itu apa sih Pak? Definisi Bapak, iya. Intoleransi apa ya? Kalau saya sih intoleransi itu sesuatu karakter yang apa ya, kurang bagus ya. Karena kalau kita harus semua agama kan harus bertoleransi, ya toh. Kalau kita dari sikap, dari dasar kita, hati kita punya sikap yang intoleran ke semua agama, kita sendiri yang susah. Apalagi sekarang kan zaman semakin maju, zaman semakin berkembang. Kalau kita tidak bertoleransi sesama manusia, kalau kita pastinya kita sendiri yang rugi. Bapak, faktor penyebab kejadian intoleransi itu apa? Bisa karena pergaulan, ya. Anaknya karena pergaulannya, mungkin di pergaulannya dia sering mendapati seperti itu, atau dia sendiri mengalami. Jadi dia ingin betul, ingin melampiaskan ke orang lain gitu. Jadi pertama dari dia sendiri, dari lingkungannya, pergaulannya, dan dia pernah mengalami dan dia ingin melampiaskan seperti Mbaknya tadi ngomong. Pergaulan sangat berpengaruh. Sangat sekali, karena kita dari kecil ceprot lahir sudah bergaul juga kan sama teman-teman dari TK, SD, SMP sampai sekarang. Itu langkah Bapak buat melawan intoleransi itu apa Pak? Melawan intoleransi, kalau itu kita kejadian sama kita ya, memang kita bisa ngomongin dia baik-baik, karena ngomongin baik-baik itu kan bukan menyulut emosi dia, karena kita tahu semua manusia diciptakan itu semua baik adanya. Karena semua manusia yang beragama itu pasti tahu kitabnya, entah itu Al-Quran, kitab suci atau apapun, kan pasti ada satu kitab berkata atau ayat berkata saling menghormati sesama manusia. Itu sih. Jadi kita mengingatkan kembali ke mereka. Mungkin cukup sih Pak. Terima kasih ya terima Pak. kasih. Pak, intoleransi itu apa? Kalau menurut saya sih toleransi itu ya berarti kita bisa menerima orang lain. Kalau kita kaitkan dengan kepercayaan ya berarti kita bisa menerima kepercayaan itu, termasuk maksudnya mereka cara ibadahnya gimana, apa yang mereka boleh lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan, termasuk dari kita sendiri apa yang kita lakukan itu menyinggung mereka atau enggak. Itu kalau definisi toleransi menurut Bapak. Iya. Kalau Intoleran berarti kebalikannya. Berarti kalau dari sisi saya berarti saya yang memaksakan suatu hal yang baik menurut mereka itu dilarang atau nggak boleh gitu ya. Begitu juga dari sisi seberangnya ke saya kayak gitu juga. Kalau Bapak sendiri pernah mengalami intoleransi nggak sih Pak? Sikap intoleransi. Kalau sejauh yang saya ingat sih ya, kalau yang sampai serius sekali sih nggak pernah gitu ya.
kalau dalam lingkup kehidupan sehari-hari sih nggak ada. Mungkin dijahil sama temannya. Kalau cuma sebatas jahil atau apa yang masih bisa saya terima sebagai sebuah humor atau sebuah itu ya it's okay sih kalau menurut saya sendiri. Apa sih Pak pencegahan biar nggak terjadi intoleransi menurut Bapak? Kalau itu sih menurut saya berarti ya harus dimulai dari edukasi, mungkin yang paling kecil dari keluarga dulu ya. Edukasi dulu, termasuk menekankan apa sih yang menyinggung kita, apa yang menyinggung kita, termasuk apa juga yang menyinggung orang lain, kayak gitu. Jadi kan kadang kayak tadi saya ngomong, kalau saya bisa nerima itu sebagai sebuah humor, sebuah candaan, it's okay. Tapi apakah itu akan berlaku untuk orang lain kan belum tentu juga. Jadi edukasi yang itu perlu dari sejak dini, sejak awal kita mulai bisa komunikasi sama orang itu udah harus ditekankan sih. Kalau dengan si A, oke, kamu bisa gini, kamu bisa sama si B nggak bisa, ya sudah jangan maksa. Mungkin buat kita, aku ngomongnya maksudnya guyon kok mereka tersinggung gitu. Ya udah, berarti kita yang kebablasan kan kayak gitu. Berarti dimulai dari peran orang tua. Iya, dari peran orang tua sendiri. Bagaimana Anda melihat dampak dari intoleransi terhadap masyarakat? Wah ya, kalau itu ya paling sering lah kita lihat ya, paling gampang ya di sosmed ya. Perang mulut ya, bukan perang mulut, maksudnya ya perang komen atau apa gitu. Mungkin kalau kita ngelihat secara kan kayaknya udah biasa kayak gitu, tapi kan ya yang ngelihat kan kadang-kadang gregetan juga atau apa gitu loh. Jadi terpancing. Belum tentu juga saat mereka ketemu di dunia nyata mungkin bakal berani adu kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang kita ngelihat, kita kan tujuannya main sosmed kan kadang pingin relax, pingin cari santai, kok ngelihat komen-komen yang saling perang, saling memojokkan gitu kan ya. Ini apa maunya? Sekedar caper. Iya, jadi kalau dampaknya ya yang paling umum sekarang yang saya rasakan ya kayak gitu sih. Di sosmed udah mulai saling, kalau kamu gini, ya udah saling mojok-mojokin aja sih. Kayak gitu. Mungkin cukup sih Pak. Menurut Ibu definisi intoleransi itu apa? Toleransi berarti nggak menghargai dengan ya tidak gitu, berarti itu, mereka nggak saling menghargai itu sih. Tapi Ibu pernah mendapatkan perilaku intoleransi? Sejauh ini sih masih belum pernah sih yang sampai yang parah seperti gimana gitu. Mungkin sama teman sekolah Enggak sih, iya enggak yang parah-parah gitu. Enggak. Kalau menurut Mbaknya peran media sosial buat mengatasi intoleransi itu? Kalau karena sekarang udah memang zamannya main medsos sih memang penting sekali untuk dalam toleransi. Faktor yang menyebabkan orang-orang jadi bersikap seperti itu menurut Mbaknya? Mungkin sih apa ya bisa jadi, mungkin ada yang menimbulkan gitu sih, yang ngompor-ngompori gitu, terus yang lain-lainnya jadi kayak ya pada ikut nyautin kayak gitu. Dari lingkungannya Ya bisa juga itu terjadi. Menurut Mbaknya ini langkah buat mencegah intoleransi itu apa? Mungkin buat Mbaknya ke depannya atau gimana gitu? Mungkin kalau dari aku harusnya bisa menghormati sih, soalnya memang di Indonesia kan ini ada 5 agama gitu. macam-macam. Ya agamanya kan berbeda-beda. Memang kita harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Dari Seperti itu. anaknya, Ya, dari orang. ya dari Mungkin cukup itu aja kayaknya nih. Oke. Makasih. Ya.